gitu. Jadi ya sama kita tahu teori-teori ini ya untuk apa? Ya sama kita mempelajari dari A sampai Z, kita pelajari dari berangkat sampai pulang tentang haji kita pelajari. Setelah itu apa? Ya sudah berangkat haji. Uang ada, badan sehat kan itu. Ya seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Lebih detailnya, teori emanasi Ibnu Sina dapat diuraikan sebagai berikut. Tuhan sebagai sumber wujud. Dari Tuhan terpancar akal pertama yang merupakan akal yang pertama dan paling utama. Ya, dalangnya gitu, sutradaranya, aktor intelektualnya gitu. Anggap aja begitu ya, mudah pemahaman aja. Nah, kemudian yang kedua akal pertama, akal awal. Dari Tuhan terpancar akar pertama yang merupakan akal yang pertama dan paling utama. Oh, salah nih saya. Aduh, salah, maaf. Satu, Tuhan sebagai sumber wujud. Tuhan adalah sumber utama segala wujud baik jiwa maupun materi. Nah, iya, sumbernya dari Tuhan semua, gitu ya. Yang kedua, akal pertama, akal awal dari Tuhan terpancar akar pertama yang merupakan akal yang pertama dan paling utama. Ya. Kemudian yang ketiga, akal-akal lain. Dari akal pertama terpancar akal-akal selanjutnya, yaitu akal kedua, ketiga, dan seterusnya hingga akal ke-10. Nah, kemudian yang keempat, akal ke-10. Atau akal al-ashir. Akal ke-10 adalah akal terakhir dalam rangkaian emanasi, yang kemudian melahirkan alam materi, termasuk benda-benda langit. Ya, seperti sebuah film. Ya, itu setelah melewati akal ke-10 kan. Jadilah sebuah film, kita nikmati film itu kan. Tetapi proses dibaliknya itu, nah Ibnu Sina dan Al-Farabi ini menteorikan yaitu akal pertama sampai akal ke-10. Ya, proses pembuatan filmnya ya. Dari rencana ingin membuat film apa, genre apa kayak gitu kan. Sampai pembuatannya itu bisa berbulan-bulan untuk durasi 1 jam film gitu misalkan. Ya baik, saya lanjutkan ya. Kemudian yang kelima, alam materi. Alam materi termasuk unsur-unsur dasar seperti api, air, tanah, dan udara. Adalah hasil dari emanasi akal ke-10. Ya, fasilitas kehidupan ya. Uh, untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk tumbuhan, ya, untuk benda-benda. Ya. Bahkan ya hewan itu ya sebagai diadakan ya untuk manusia kan, kebutuhan manusia kan gitu. Dikatakan begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, gerakan abadi. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa proses emanasi ini bersifat abadi. Karena Tuhan senantiasa bertindak dan menghasilkan efek alam semesta yang juga abadi. Ini sangat menarik ya. Tapi ya jangan salah memahami juga. Ya, gitu. Tapi ini sangat menarik. Saya bacakan lagi ya. Yang keenam, gerakan abadi. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa proses emanasi ini bersifat abadi karena Tuhan senantiasa bertindak dan menghasilkan efek alam semesta yang juga abadi. Keberadaan wujud itu tuh sebenarnya abadi, gitu. Ya, berarti rangkaian di balik wujud itu abadi.
tapi berubah-ubah kalau udah berupa wujud, gitu ya. Ya contoh kita ya,